Penyakit virus Ebola adalah penyakit yang disebabkan oleh Ebola virus yang termasuk dalam famili filovirus. Penyakit ini dikenal dengan Ebola virus disease (VD) atau Ebola hemorrhagic fever. Penyakit Ebola virus atau demam berdarah Ebola adalah penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus Ebola. Masa inkubasi biasanya dimulai dari 2 hari hingga 3 minggu setelah terjangkit virus. Dengan adanya demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Gejala ini biasanya diikuti dengan mual, muntah, dan diare, serta menurunnya fungsi liver dan ginjal. Pada kondisi tersebut, orang yang terpapar virus Ebola mulai mengalami masalah pendarahan. Setelah kalian mengetahui pengertian dari virus Ebola, kita masuk ke pembahasan tanda-tanda dan gejala-gejala virus Ebola. Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita harus tahu dulu nih masa inkubasi dari virus Ebola. Masa inkubasi virus Ebola adalah antara 2-21 hari. Paling sering terjadi antara 4-10 hari. Walaupun begitu, ada 5% kasus masa inkubasi yang mencapai lebih dari 21 hari. Gejalanya biasanya dimulai dengan gejala-gejala seperti influenza yang tiba-tiba di mana penderita merasa lemas, demam, lemah, tidak suka makan, nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Demam biasanya lebih tinggi dari 38,3 derajat Celcius. Sering juga diikuti dengan muntah-muntah, diare, dan sakit perut bagian atas dan bawah. Kemudian, nafas penderita menjadi pendek, dada sakit, juga terjadi pembekakan, dan kesadaran berkurang atau confusion. Sekitar separuh kasus penderita mengalami maculopapular rash atau biasa juga disebut ruam pada kulit yang terjadi antara 5-7 hari setelah gejala pertama terjadi. Gejala pertama itu yang tadi ya, kayak yang virus influenza. Pada beberapa kasus, pendarahan dalam dan luar dapat juga terjadi seperti maculopapular rash, yaitu 5-7 hari setelah gejala pertama terjadi. Semua penderita virus Ebola yang terinfeksi menderita kesulitan pembukuan darah, pendarahan dari selaput mulut, hidung, dan tenggorokan, serta dari bekas lubang suntikan terjadi pada 40-50% kasus. Hal ini menyebabkan sang penderita muntah darah, batuk darah, dan berak darah. Pendarahan pada kulit menyebabkan petechiae, purpura, ecchymosis, atau hematomas, terutama sekitar tempat injeksi. Mata menjadi merah karena pendarahan dapat juga terjadi. Pendarahan berat jarang terjadi dan jika terjadi biasanya terlokalisasi di saluran pencernaan. Kesembuhan atau recovery mulai terjadi antara 7-14 hari setelah gejala pertama terjadi. Kematian jika ini terjadi biasanya antara 6-14 hari setelah gejala pertama terjadi dan seringkali karena shock, tekanan darah rendah akibat kekurangan cairan. Pada umumnya, pendarahan seringkali menunjukkan hal yang buruk. Kehilangan darah dapat menyebabkan kematian, seringkali penderita mengalami koma sebelum kematiannya. Penderita yang selamat seringkali mengalami sakit otot dan sendi secara terus-menerus, pembengkakan hati, berkurangnya pendengaran, dan mungkin mengalami hal-hal sebagai berikut: merasa capek, lemas berkelanjutan, berkurangnya nafsu makan, dan kesulitan mencapai berat semula sebelum sakit. Antibodi terbentuk untuk sekurangnya 10 tahun, tetapi belum jelas apakah penderita yang selamat akan kebal terhadap infeksi berulang, dan seseorang yang telah sembuh tidak akan menyebarkan penyakit lagi. Virus mungkin ditularkan melalui kontak, melalui darah, atau cairan tubuh hewan yang terinfeksi. Biasanya monyet atau kelelawar. Penyebaran lewat udara belum pernah tercatat dalam lingkungan alami. Kelelawar buah diyakini dapat membawa dan menyebarkan virus tanpa terjangkit. Begitu terjadi infeksi pada manusia, penyakit ini dapat menyebar pada orang lain di sekitar. Pria yang selamat dari penyakit ini dapat menularkannya lewat sperma selama hampir 2 bulan. Pada proses diagnosis, biasanya penyakit lain dengan gejala serupa seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Virus lainnya harus dikecualikan terlebih dahulu. Untuk memastikan diagnosis, sampel darah diuji untuk antibodi virus, RNA virus, atau virus itu sendiri. Pencegahan penularan Ebola meliputi upaya mengurangi penyebaran penyakit dari monyet dan babi yang terinfeksi ke manusia.
Yang pertama, hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa hewan tersebut terhadap infeksi. Yang kedua, membunuh dan membuang hewan yang terinfeksi virus Ebola. Yang ketiga, memasak daging dengan benar dan mengenakan pakaian pelindung ketika mengolah daging juga mungkin berguna. Penggunaan pakaian pelindung dan mencuci tangan ketika berada di sekitar orang yang menderita penyakit Ebola merupakan pencegahan penyebaran dari sesama manusia. Sampel cairan dan jaringan tubuh dari penderita penyakit ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Sampai sekarang belum ada pengobatan khusus untuk penyakit ini, tetapi ada upaya untuk membantu orang yang terjangkit, yaitu meliputi pemberian terapi rehidrasi oral atau air yang sedikit manis dan asin untuk diminum. Juga cairan intravena. Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi, seringkali menewaskan antara 50% hingga 90% orang yang terinfeksi virus. Epidemi pertama kali diidentifikasi di Sudan dan Republik Demokratik Kongo. Penyakit ini biasanya mewabah di antara tropis Afrika Sub-Sahara. Sejak tahun 1976 ketika pertama kali diidentifikasi hingga 2013 kurang dari 1.000 orang per tahun telah terinfeksi. Wabah terbesar hingga saat ini adalah wabah Ebola Afrika Barat 2014 yang sedang terjadi dan melanda Guyana, Sierra Leone, Liberia, dan kemungkinan Nigeria. Hingga bulan Agustus 2014, lebih dari 1.600 kasus telah diidentifikasi. Upaya yang sedang dilakukan untuk pengembangan vaksin namun belum membuahkan hasil.